Menjauhlah engkau dari berbuat zalim terhadap hamba-hamba Allah secara mutlak, karena Allah Ta'ala tidak akan pernah meninggalkan pembukuan suatu amal pun. Kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri adalah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, selain menyekutukan Allah Ta'ala atau syirik, walaupun syirik juga termasuk zalim terhadap diri sendiri. Karena sekalipun kezaliman itu tercatat dalam pembukuan amal, Allah Al-Haq Ta'ala tidak akan peduli dengannya, Dia akan mengampuninya selama hambanya mau bertaubat. Tuanku, Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala berkata, kezaliman terhadap sesama manusia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kezaliman yang berhubungan dengan jiwa, harta, dan kehormatan. Adapun kezaliman yang berhubungan dengan jiwa terdapat beberapa hukum seperti membunuh dengan sengaja, tidak sengaja, wajib qisas, membayar diat atau tebusan, membayar kafarat atau denda atas pelanggaran, dan lain sebagainya yang semua itu dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Sedangkan kezaliman yang berhubungan dengan harta tidak boleh, tidak harta tersebut harus dikembalikan kepada orang yang terzalimi, atau kepada ahli warisnya, namun bila kesulitan, maka harus mensedekahkannya atas nama pemilik harta tersebut, menurut mazhab ulama, yang berpendapat demikian. Bila tidak mampu lagi untuk mengembalikannya, maka harus memperbanyak amal-amal kebajikan untuk dibayarkan kepada orang yang terzalimi kelak saat timbangan amal. Jika tidak, maka bersiap-siaplah untuk menanggung beban dan dosa-dosa orang yang terzalimi kelak pada hari kiamat sebagaimana telah ditetapkan dalam hadis sahih yang artinya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian, siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, menurut kami, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan salat, puasa, dan zakat, tetapi ia selalu mencaci maki, menuduh, dan makan harta orang lain serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu, pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka hingga pahalanya habis. Dan sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi, akhirnya sebagian dosa dari setiap orang dari mereka yang dizolimi diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut yang menzolimi, hingga akhirnya ia dilemparkan ke neraka. Selanjutnya kezoliman yang berhubungan dengan kehormatan. Sebagian imam ahli tahqiq telah menyatakan tentangnya secara rinci dengan rincian yang sangat baik. Mungkin itu merupakan langkah yang sangat berhati-hati dalam menangani masalah ini. Pernyataannya adalah, apabila kezaliman itu berupa ghibah menggunjing, atau namimah adu domba, maka kezaliman tersebut tidak terlepas dari salah satu di antara 2 hal, yaitu ada kalanya kezaliman itu telah sampai kepada orang yang terzalimi, dan ada kalanya tidak atau belum sampai kepadanya. Apabila kezaliman itu telah sampai kepada orang yang terzalimi,
maka ia wajib memohon agar kedalimannya dimaafkan. Dan apabila belum sampai kepadanya, maka jangan sekali-kali menyampaikannya, karena menyampaikannya kezaliman tersebut kepadanya berarti ia melakukan kezaliman yang baru hingga menimbulkan dendam, putusnya tali kasih sayang dan sesamanya yang berupa persoalan yang lebih rumit daripada kezaliman itu sendiri. Adapun jalan penyelesaiannya adalah banyak-banyak memintakan ampun untuk orang yang terzalimi, bukan menyampaikannya dan bukan memohon kepada mazlum agar memaafkan kedalimannya. Kemudian tidak diragukan lagi olehmu wahai saudaraku bahwa di antara dosa-dosa ada lagi dosa, yang kasusnya serupa antara apakah termasuk zalim kepada diri sendiri atau zalim kepada orang lain. Seperti perzinahan dan liwat atau homoseksual. Kasus semacam ini harus ditafsil atau dirinci, agar nampak yang sebenarnya mana yang zalim kepada diri sendiri dan mana yang zalim kepada orang lain. Rinciannya yaitu, apabila yang memulai adalah pihak sasaran yaitu wanita, maka itu termasuk zalim kepada dirinya sendiri, sedangkan apabila pihak pelaku laki-laki yang merayu dan memaksanya, maka itu termasuk kezaliman terhadap sesama hamba yang sangat rumit. Sebab dalam kasus semacam ini ia memaksanya dan menyeretnya kepada perbuatan maksiat. Barang siapa memberi contoh dengan contoh yang buruk, maka ia menanggung dosanya dan dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Dan sesungguhnya ia juga merusak kehormatannya, menyakiti, dan mempermalukan keluarganya dan lain sebagainya. Kehormatan seseorang adalah lebih berharga daripada hartanya. Para ulama berkata, seandainya seseorang mengambil harta orang lain, kemudian ia berlaku wirai, lalu setelah orang itu meninggal dunia ia datang dengan membawa harta tersebut kepada ahli warisnya dan kepada seluruh penduduk bumi, maka mereka dapat menghalalkannya selama harta tersebut berupa harta halal. Adapun berurusan dengan kehormatan seseorang adalah lebih berat tanggung jawabnya daripada berurusan dengan hartanya. Syekh Abu Al-Mawahib Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala berkata, sebagian dari perkara yang dapat menghambat seorang murid untuk naik derajat adalah menggunjing salah seorang dari orang-orang muslim. Barang siapa yang diuji berupa terjerumus ke dalam masalah tersebut hendaklah ia membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan Al-Muawizatain, dan menghadiahkan pahalanya kepada orang yang digunjing. Karena aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tidurku memberi kabar kepadaku tentang hal itu. Beliau bersabda, sesungguhnya dosa, gibah dan pahala bacaan itu keduanya berhenti di hadapan Allah Ta'ala. Aku berharap keduanya menjadi seimbang. Ketahuilah wahai saudaraku,